Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis 5 saham. Anggap aja analisis ini kita gunakan untuk persiapan nanti ketika open market kembali di tanggal 9 Mei nanti, di mana market libur selama 10 hari ya, dari mulai tanggal 29 sampai tanggal 8 Mei ya. Jadi lumayan lama ya, lama untuk kalian yang terbiasa mantauin market tiap hari, jadi bersabar ya. Jadi di sini kita biasanya libur 2 hari aja udah kerasa lama, tapi di sini kita dituntut harus libur sekitar 10 hari ya. Oke. Jadi untuk kalian yang sebelum kita lanjut untuk menganalisis 5 saham ini, untuk itu saya ingatkan dulu untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja gabung atau baru aja mulai terjun ke dunia saham, kita bisa klik bagian playlist di sini dan kita bisa cari playlist di materi trading saham di sini ya. Di sini sudah saya siapkan komplit bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur money management untuk kesehatan portofolio kita ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian juga yang masih bingung, kalian bisa klik di sini. Di sini akan otomatis join ke grup WhatsApp kalian, dan di sini kita bisa sharing-sharing, bisa diskusi-diskusi ringan di sini dengan member-member yang lain, dan semuanya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan untuk kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe ya, dimana di sini kita akan mengadakan diskusi secara live trading ya. Di sini saya akan live di sini dan kita bisa diskusi bareng untuk tentang saham-saham apa yang kalian inginkan atau kalian ingin istilahnya technical analisisnya di sini. Jadi sini saya jadwalkan, dan tadi pagi juga saya jadwalkan jam 9 pagi ya, hari Sabtu. Nah, jadi untuk kalian biar nggak ketinggalan, kalian bisa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dari sesi live ini ya. Apa sih namanya? Sesi live streaming ya, maksud saya, bukan live trading, live streaming ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham MCOL. MCOL apa MCOL bacanya? Yaitu Prima Andalan Mandiri. Oke, di sini saham ini luar biasa ya, dimana saham ini kemarin saya sempat mantau dia ketika dia masih bergerak seperti ini ya, dimana dia masih terus tertahan di area resisten ini, dan ketika menyentuh area sini, dimana menyentuh harga 3.750 dan kembali turun dan turun lagi, dan kemudian di sini dia berhasil nge-breakout ya. Akhirnya dia berhasil nge-breakout dan lanjut naik tinggi langsung sampai ke atas ini. Berarti yang ambil kemarin ketika dia breakout di sini, dia sudah untung sekitar 78% ya, luar biasa. Oke, jadi di sini kalau bisa kita lihat, di sini dia belum ada sama sekali pola istilahnya, pola rejection sebelumnya, dimana di sini emang ada rejection beberapa kali dan kemudian dia lanjut breakout lagi, dan di sini juga bisa dibilang ada juga ya. Sini ada pola rejectionnya juga. Ketika dia sini tertahan dan kemudian dilanjut di breakout, dan sini juga kita belum tahu dia bakal sampai kemana. Jadi untuk saham MCOL ini kita tunggu aja dia sampai di mana dia akan kembali koreksi ya, dimana dia di sini masih naik tinggi, dan kalau kita maksakan masuk sekarang ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama dia akan lanjut naik terus, dan kemungkinan keduanya ternyata ketika kita masuk dia sudah akan koreksi ya, atau bisa bilang akan retest ke area-area supportnya. Oke, jadi agak beresiko ya untuk saham MCOL ini. Jadi untuk kedepannya, untuk saham MCOL ini kita pantau aja dulu sampai kemana dia akan turun ya. Dimana di sini kalau dari RSI-nya sendiri dia sudah mendekati area resisten RSI di area 95 ya, bisa dibilang 95 di sini. Jadi dia sudah mendekati area resisten sebelumnya kalau dari RSI-nya. Jadi tinggal mendekati atau sudah ada kemungkinan dia akan kembali reject ya, ke area-area supportnya. Berarti di sini kalau dari RSI-nya, indikator RSI-nya, berarti dia sudah berada di posisi rawan, di mana ada kemungkinan di sini akan banyak orang yang mungkin sudah mulai take profit dan tidak akan bergerak turun ya. Jadi di situ kita tunggu aja dia kembali koreksinya, baru kita bisa mulai cicil masuk ya. Jadi kemungkinan dia akan koreksi ke area-area sini ya, di harga 5.825, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya. Tapi kalau untuk masuk sekarang ya, tadi ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama dia bisa lanjut naik. Kemungkinan kedua, dia di sini ketika kita masuk ternyata dia sudah mulai ada distribusi dan harganya kembali turun. Oke, seperti itu untuk saham MCOL. Selanjutnya kita akan melihat saham Bukalapak.
Oke, Bukalapak ini ada di channel saya sebelumnya. Di yang ini kalau kalian mau lihat saham saya di video saya yang mana ya? Oke, di sini ya, saham LQ45 yang sudah terbentuk pola reversal ya. Di sini ada saham Bukalapak juga. Jadi untuk ulasan lengkapnya, kalau kalian mau penasaran dengan Bukalapak, kalian bisa klik video yang ini ya. Oke, di sini kita lihat aja pergerakan saham Bukalapak ini seperti apa sekarang. Nah, berarti sekarang bisa dibilang dia di sini kemarin dia menguat lagi sekitar 2,69% ya. Dan di sini ketika dia turun masih tertahan di garis MA50-nya. Berarti secara trennya dia masih bagus ya, dimana masih pola reversalnya masih terjaga, dimana dia belum menembus atau belum membentuk lower low-nya. Jadi dia masih konsisten terus membentuk pola lower high. Berarti di sini pola reversalnya sudah atau masih bagus. Coba kita lihat di sini, kalau kita misal masih adakah kita kesempatan untuk bisa masuk atau enggak, dimana di sini kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 382 dan catalyst kita satu tick aja di bawah garis support trendline-nya ini, berarti di harga atau di harga 344 dan persentasinya adalah 9,95%. Dan resisten kita terdekatnya adalah di sini ya, di harga 412. Coba kita paskan di harga 412. Oke, di sini dengan persentasi 7,33% ya kalau resisten kita yang ini. Tapi kalau resisten kita selanjutnya kita patokkan di yang sini di harga 514 ini, berarti dia bisa sampai ke sini ya, di harga 514 dengan persentase 34,55%. Tapi dengan seperti ini, jadi kita kalau masuk di saham Bukalapak ini kita hold pun masih aman ya, masih aman, dimana ketika di sini kemarin ketika dia naik 2,69%, volumenya bisa dibilang lumayan luar biasa ya di sini ya. Oke, berarti jadi untuk saham Bukalapak ini berarti sudah mulai bagus untuk kita beli dan kita hold aja sahamnya selagi dia masih terus membentuk lower high seperti ini, berarti masih aman ya. Dan untuk kalian yang sudah punya saham Bukalapak ini dari awal saya membuat video saya yang ini, jadi sekarang masih aman untuk kita hold terus. Kita pantau aja terus selagi dia belum memotong garis biru ini, memotong support trend ini, berarti masih aman. Dan untuk kalian yang penasaran dengan ulasan komplitnya, kalian bisa tonton video saya yang ini ya, tentang saham Bukalapak. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk kalian yang mau masuk di saham Bukalapak ini, kemungkinan resiko cut loss kita kalau ternyata dia ngejebol garis support trend line-nya ini, itu masih aman ya, masih di bawah 10%. Oke, seperti itu ya untuk saham Bukalapak. Selanjutnya kita akan lihat saham ENRG. Oke, saham energi ini bisa dibilang saat ini dia sudah menyentuh resistennya, di mana area atau resistennya sebelumnya adalah di harga 200 ya. Di sini dia closingnya kemarin di harga 198, di mana dia sempat menyentuh atau sempat harganya tertingginya adalah di harga 204 dan akhirnya closingnya merosot lagi di harga 198. Berarti secara risk rewardnya sendiri untuk kita masuk sekarang kurang bagus ya, dimana dia masih atau sudah mendekati di bawah harga 200. Itu adalah harga 200 adalah area resistennya. Kalau kita bungkus pun seperti ini ya. Ini saya hapus aja dulu. Saya akan buat buat area saja di sini, dimana area sebelumnya juga area sebelumnya di sini harga tertingginya adalah di harga 204. Oke, di sini ya di harga 204. Berarti di sini ada profit taking ya, ketika di sini menyentuh harga 204 mereka pada jualan ya di sini di candle ini. Jadi bisa dibilang harga 204 ini belum ditembus. Jadi bisa dibilang nanti pergerakannya kalau seumpama dia kembali reject lagi untuk saham energi ini, dia akan kembali lagi turun ke area sini dan bergerak sideways di area sini sampai akhirnya dia memutuskan apakah akan breakout, apakah dia akan kembali reject ya. Oke, seperti ini. Jadi untuk saat ini sendiri kita bisa tunggu di dua skenario untuk saham energi ini. Kita tunggu aja dia kembali ke area sini, misal di harga 171 dan cut loss satu tick aja di bawah area sini, dimana batas bawahnya adalah di harga 164. Jadi kita cut lossnya dianggap aja di harga 163 atau 160 seperti itu. Dimana di sini juga di area sini juga ada garis MA 50-nya. Jadi misal kita buatkan seperti ini, kita masuk di harga 171 dan cut loss satu tick aja di bawah area sini dan resisten kita di sini ya. Di harga 198 aja terdekatnya. Jadi dengan persentasi
cut loss kita 5,26% dengan catatan kita masuk di harga 171 dan cut loss kita di harga 164 dan resisten kita di harga 198 ya, dengan persentasi 16,96% dengan catatan kita masuk di harga 171 ini. Oke, seperti itu adalah skenario pertama. Tapi kalau ternyata dia nanti berhasil breakout, kita bisa buy on breakout di atas ini. Misal kita masuk di harga 205, cut loss 1 tick aja di bawah area sini di harga 199 dengan persentasi 2,92% dan target resisten kita coba kita lihat dari resisten-resisten sebelumnya. Oke, mungkin di sini ya, di sini ada area support sebelumnya. Oke, ini adalah area support atau pantulan support sebelumnya dan di sini adalah area resisten ya. Jadi target resisten kita selanjutnya adalah di harga 228 ya ketika kita buy on breakout. Oke, jadi misal kita beli di harga 205, ketika dia sudah breakout dari harga 204 ini, target resisten kita selanjutnya adalah di harga 228 dengan persentasi 11,20%. Jadi seperti itu untuk saham energi ini. Untuk saham energi ini kita bisa beli ketika dia kembali reject ke area sini di harga 171 atau kita bisa buy on breakout ketika dia sudah melewati harga 214 ini, dimana harga 204 maksud saya melewati harga 204, di mana harga 204 itu adalah area tertinggi sebelumnya di sini dan target kita adalah di harga 228. Dan untuk kalian yang belum punya, yang sudah punya saham energi ini, ketika nanti sudah muncul candle konfirmasi atau tekanan jual di sini, jadi nanti ketika dia turun kita bisa jual dulu ya, kita amankan profit yang udah kita dapat dulu. Dikhawatirkan dia akan kembali lagi lanjut ke bawah sini daripada kita harus BEP atau balik modal, di mana dia akan kembali di harga di mana kita beli. Dan ternyata lebih buruknya, ternyata ketika dia kembali ke area sini dia bukannya mantul ke atas tapi malah kembali reject lagi. Jadi akhirnya kita harus cut loss, bukannya kita sudah dapat profit di sini, tapi kita malah karena kita hold dia malah kembali ke area sini dan ternyata kita harus cut loss. Jadi harusnya kita untung, malah kita harus menanggung kerugian ya dari saham energi ini. Nah, kalau dari RSI sendiri di sini baru aja terbentuk golden cross, di mana garis ungu sudah memotong garis kuning dan dia akan kemungkinan akan lanjut ke RSI selanjutnya di area 93 ini. Berarti kalau area 93 ini dari candlenya berarti ada kemungkinan dia akan sampai ke harga 228 ini atau malah di harga 277 ini ya, di mana 277 ini adalah area resisten sebelumnya. Sini. Oke, seperti itu ya untuk saham energi ini. Kita pantau apakah dia reject ataukah dia breakout. Kalau dia reject kita bisa beli di area-area support sebelumnya. Kalau dia reject kalau dia breakout kita bisa buy on breakout. Oke, selanjutnya ada saham BRPT. Oke, BRPT ini kemarin bisa dibilang dia minus 1,73% dan tetapi dia masih tertahan di area sini ya, dimana area sini batas bawahnya adalah di harga 850 dan kemarin dia closingnya juga di harga 850, dimana di sini adalah area-area pantulan sebelumnya, dimana di sini juga adalah area pantulan dan kemudian naik dan kemudian di sini sempat di breakdown dan menjadi area resisten sebelumnya dan lanjut di breakout dan kembali menjadi area resisten dan kemudian retest di sini ternyata retestnya kembali masuk lagi ke atas dan menguat sampai ke atas sana ya. Oke, dan di sini juga dia kembali turun ngejebol lagi dan tetapi di sini bisa dibilang ini adalah lower high-nya dari pola saham BRPT ini. Coba kita lihat. Kalau dari pola besarnya ini bisa kita lihat di sini adalah lower yang pertama ya. Jadi bisa dibilang lower yang pertama itu di area sini. Coba kita buat di sini. Ini adalah lowernya. Ini adalah pola besarnya ya. Ini adalah lowernya. Di area sini lowernya, kemudian di sini terbentuk lower high. Saya buatkan kode LH aja. Kemudian di sini lower high yang keduanya. Kemudian di sini yang ketiganya. Kemudian di sini adalah yang kelimanya, bisa dibilang berapa tadi? 1, 2, 3, berarti ini adalah yang keempatnya. Oke, jadi selanjutnya untuk saham BRPT ini berarti dia
kemarin dia kembali turun ya, dan tetapi masih tertahan di area sini dan tertahan juga di support trendline uptrendnya ini ya, dimana ini adalah pola lower high yang keempat ya. Jadi di selanjutnya ada kemungkinan dia nanti kalau muncul candle pantulan dia akan kembali naik dan kembali lanjut ke atas ini ya, ke area resisten trendline downtrendnya ini. Oke, seperti ini ya. Ini adalah resisten trendline downtrend mayornya ya untuk saham BRPT ini. Jadi seperti ini. Nah, jadi untuk kalian yang mau masuk di saham BRPT ini sudah mulai menarik ya, dimana nanti kita tinggal tunggu aja candle pantulannya. Misal nanti muncul candle hijau di sini, misal di harga 865 dan catalyst satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita mungkin ya untuk target terdekatnya adalah di bawah garis MA 200-nya ini. Dan selanjutnya kita untuk resisten tertingginya adalah targetnya di sini ya, di resisten trendline downtrendnya ini. Cuman karena resisten trendline downtrendnya ini karena resistennya ini downtrend ya, jadi lama-kelamaan presentasi kita akan semakin lama semakin menurun ya, jadi mengikutin dari garis yang menurun ini. Jadi ada kemungkinan untuk saat ini dia di harga 1055, tapi lama-kelamaan dia akan sampai cuman di sini aja, misal di sini di harga 1005. Jadi sebelumnya 20%-an, sekarang kalau dia sampai ke area sini atau candlenya nanti pergerakannya lambat dan baru di sini baru dia sampai ke sini ya, sini, jadi ada kemungkinan presentasinya jadi cuman sekitar 16,18%. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham BRPT ini. Kita bisa awasi aja, kita tinggal tunggu aja candle konfirmasi pantulannya, dimana di sini dia sedang berada di area support trendline uptrendnya. Jadi kita tinggal tunggu aja candle pantulan dan kita nebeng masuk dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten trendline downtrend ini, atau kita bisa jual ketika kita sudah merasa puas dengan untung yang kita dapat ya. Tapi kalau sumpama nanti candlenya masih merah dan ngejebol area sini, kita jangan masuk dulu, dimana berarti dia sudah ngejebol dua area support, dimana area support ini adalah batas bawahnya ada di harga 850 dan ternyata ngejebol lagi support trendline uptrendnya ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kita tinggal tunggu aja pantulannya, pastikan dia kembali mantul, bukan ngejebol area sini. Kalau dia ngejebol, jangan masuk dulu dari saham BRPT ini. Selanjutnya ada saham INKP. Oke, INKP ini juga bisa dibilang di sini dia masih kembali terpantul lagi ya di sini. Berarti di sini kalau bisa kita lihat di sini masih terbentuk lower high ya, dimana lowernya ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan lower sebelumnya, atau bisa dibilang pantulannya di sini masih lebih tinggi dibandingkan dengan support sebelumnya di sini. Ketika dia sini dia kembali naik, dan sini juga udah ada indikasi kembali mantul ya, bisa dibilang kembali mantul. Oke, seperti ini. Berarti untuk saat ini saham INKP ini sudah mulai menarik ya. Oke, dimana di sini dia masih tertahan di area sini, dimana batas bawahnya di harga 7.325 dan dia sekarang closingnya sudah di harga 7.575, sudah nge-breakout juga area batas atasnya sendiri, dimana area ini batas atasnya adalah di harga 7.550. Jadi untuk saat ini sendiri kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri di sini catalyst satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita untuk target awalnya mungkin ya di sini ya, di bawah garis MA 200-nya ini, dimana kalau kita lihat sendiri di sini garis MA 200-nya berfungsi menjadi area resisten ya, dimana ketika menyentuh garis MA 200 beberapa kali dan kemudian dia kembali reject. Jadi kita bisa untuk acuannya awalnya kita adalah di harga 8100, itu menjadi area resisten garis MA 200-nya, dan target selanjutnya kita kalau seumpama dia ngejebol garis MA 200, target kita selanjutnya adalah di harga 8750 di sini ya, di area resisten ini. Jadi dengan presentasi 15,51%, dengan catatan kita masuk di harga closing kemarin di harga 7.575 dan catalyst satu tick aja di bawah garis atau di bawah area sini. Di bawah area sini dimana di harga 7.275 untuk cut lossnya. Itu untuk kalian yang belum punya ya. Untuk kalian yang masih punya, kita masih bisa hold dulu selagi dia masih berada di atas area sini, dimana atas area sini di atas harga 7.325 berarti masih aman ya. Tapi kalau sumpah dia nanti ngejebol harga 7.325, kita bisa keluar dulu, berarti ada indikasi dia sudah ngejebol area ini dan sudah akan membentuk lower yang lebih rendah lagi dibandingkan dengan lower ya sebelumnya. Dimana di sini kalau kita lihat sini adalah pola saham INKP ini sudah terbentuk pola reversal ya, dimana dia sudah turun dalam dan di sini sudah mulai ada pembalikan ya, sudah mulai ada pembalikan, dia akan kembali atau sudah akan ada indikasi dia terbentuk pola reversal dan akan lanjut ke area resisten selanjutnya. Tapi dengan catatan selagi dia masih terbentuk lower high seperti ini berarti masih aman. Tapi nanti kalau ternyata lowernya terbentuk lebih rendah dibandingkan dengan lower yang kedua ini, berarti ada indikasi pola reversalnya batal ya, dimana dia sudah
lebih rendah dibandingkan dengan pola lower sebelumnya. Oke, seperti itu ya untuk saham INKP. Kalau kita dari RSI sendiri di sini baru aja terbentuk golden cross di mana garis ungu memotong garis kuning dan akan lanjut ke area resisten 50-nya. Oke, apakah 50 ditembusnya atau kembali reject lagi ya dari saham INKP ini. Oke, seperti itu ya untuk saham INKP ini. Berarti sudah ada 5 saham yang sudah kita analisis, jadi sudah bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan sendiri ya untuk besok ketika open market di tanggal 9 Mei nanti. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah dari kelima saham ini saham apa yang kalian punya saat ini, apakah atau dari 5 saham ini saham apa yang akan kalian incar ke depannya ketika sudah mulai open market lagi. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.